Geger, tantangan dari Rasman Arif Nasution kepada seterunya, Hotman Paris Hutapea, untuk terlibat dalam kontes mendandani istri mereka. Dan dinilai oleh juri profesional, siapa yang paling cantik, apakah istri Hotman Paris ataukah istri-istri Rasman. Tantangan tersebut disampaikan oleh Rasman kepada Hotman Paris, lantaran Rasman pun merasa geram dengan pernyataan Hotman Paris yang bernada menyindir istrinya terkait aksi sang istri di ruang pengadilan, yang di mata Rasman adalah bentuk dukungan sang istri terhadap dirinya. Tak hanya itu, Rasman pun juga mengkritisi laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Mabes Polri atas dirinya dan juga kawan-kawan kuasa hukumnya, hingga langkah Pengadilan Tinggi Ambon yang membekukan berita acara sumpahnya atas restu dari Mahkamah Agung yang dinilai oleh Rasman mengandung 4 cacat di dalamnya. Lantas, benarkah Rasman juga tetap akan membuat laporan polisi terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Benarkah Firdaus Oyobo sudah menyadari bahwa aksinya naik ke atas meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai suatu kekhilafan dirinya? Dan akankah Firdaus Oyobo masih akan mendampingi Rasman saat persidangan besok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pasca berita acara sumpahnya telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten? Lalu, sahkah Firdaus hingga kemarin masih bisa bersidang untuk membela kliennya di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, pengakuan Rasman Arif Nasution yang merasa kesal dengan Hotman Paris Hutapea yang beberapa kali mengomentari istrinya saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari lalu, yang menurut Hotman juga perlu diadili di ranah hukum. Pernyataan Hotman Paris yang disertai kata-kata menyindir rupanya membuat Rasman pun akhirnya terpancing dan juga merasa geram hingga menantang Hotman Paris agar istrinya dan istri-istri Rasman bersaing dalam suatu perlombaan kecantikan dengan didandani secara profesional dan dinilai pula oleh juri profesional. Siapa yang paling cantik? Apakah istri Hotman Paris ataukah istri-istri Rasman? Tantangan itu pun diutarakan Rasman karena menurutnya aksi istrinya saat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai aksi yang wajar, bentuk dukungan seorang istri terhadap suaminya. Malah menurut Rasman, hanya istri yang bodoh yang tidak mendukung suaminya dalam situasi apapun. Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback gitu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang nyimak. Bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya. Saya berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai. Kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya orang bodoh, hanya istri yang bodoh, hanya istri yang tolol yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Jadi kalau ribut kenapa rumahnya? Kalau mengacu pada undang-undang contempt of court, semua yang ada di persidangan itu diperiksa. Termasuk jaksa yang dorong-dorong.
Tak hanya itu, Rasman Arif Nasution juga mengkritisi laporan polisi yang dilayangkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dirinya ke Mabes Polri. Salah satu di antaranya terkait kesaksian Hotman Paris yang mengaku bahwa Rasman sudah menyiapkan tim live sosial media lengkap sebelum persidangan. Bahkan, kisru yang terjadi pun disiarkan secara live hingga selesai di sosial media TikTok. Hal ini pun terkait permintaan mereka kepada hakim agar sidang dilakukan secara terbuka ketika itu. Tidak ada media yang menyiarkannya secara live. Sehingga menurut Rasman, hal tersebut perlu juga menjadi bahan pertimbangan di dalam pemeriksaan polisi. Rasman pun juga berharap pihak lain di ruang sidang pada saat itu yang berteriak-teriak. Menurut Rasman juga perlu ikut diperiksa oleh polisi. Bukan hanya dirinya, Firdaus, istrinya, dan juga tim kuasa hukumnya. Dia bilang, si Rasman kan sudah mempersiapkan. Ada TikTok, live, bisa diperiksa oleh Bareskrim siapa yang live pada waktu itu. Sampai hari ini saya tidak punya TikTok. Bu Ade tidak punya TikTok, apalagi Bu Eli, nggak sempat dia mikirin itu. Jadi diperiksa. Yang teriak-teriak itu, wow, itu juga. Rekam. Itu juga diperiksa dong. Jadi ini tidak serta-merta dialihkan ke kami. Cuma oke lah. Sekarang kami udah minta maaf. Kalau salah kita bersih maafan. Pendapat hukum ini saya sampaikan dari beberapa profesor. Ya, kalau itu dianggap sebuah pelanggaran, maka masuknya di pidana biasa. Tapi buktikan dulu kekerasannya. Kekerasan pakai apa? Emang ada saya tendang orang? Fisik tuh ke orangnya loh. Bukan ke meja begini, itu dibawa pengancaman. Apalah daya saya? Buktinya, sidang dibuka, kemudian diskors, kemudian masuk lagi hakim, kemudian diperintahkan kami tertib, oke saya balik ke kursi saya terdakwa, iklim hakim duduk kursi terdakwa, semua penasihat hukum duduk, dan akhirnya diputuskan, diskors. Jadi tidak ada di situ yang namanya tidak dilakukan persidangan, diskors. Tapi kalau kami lempar, kami kejar, terancam jiwa ketua majelis, kemudian menyebabkan tidak jadi sidang, ketakutan, itu baru. Tuh, yang kedua, di MK, pengunjung sidang 2014, pimpinan sidangnya itu Pak Hamdan Zulfa, kursi dilempar, meja rusak. Nggak pernah kami dengar ada contempt of court. Nikita Mirzani, dia lempar, mic dia ini, nggak ada contempt of court. Ada hakim di Banyuwangi yang dikejar sama terdakwa. HPH ini baru pertama kali. Kenapa? Ini ya. Jadi HPH kok bilang baru pertama kali? Kau tuh kebanyakan apa ya? Kebanyakan piknik, kebanyakan astri, kebanyakan ini bisa pula dibilang 335. Kau nggak yakin bisa memenjarakan saya kan? Iya. Makanya kau bawa-bawa, kau saksi, kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti setelah saya pegang bahunya, dia dibawa keluar, dia berada di luar, dia tidak menyaksikan kejadian itu. Jadi kalau dia memberi keterangan palsu, kami kejar. Rasman Arif juga mempertanyakan langkah pengadilan tinggi membekukan berita acara sumpah atas restu Mahkamah Agung. Pasalnya, saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 tersebut, ia pun tidak bertindak sebagai advokat, melainkan sebagai terdakwa yang melakukan protes kepada hakim dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris. Karena itu, Rasman pun juga menjelaskan ada 4 cacat di balik langkah pengadilan tinggi membekukan berita acara sumpahnya sebagai advokat yang belakangan ini pun didukung oleh Hotman Paris. Makanya dia itu suruh belajar. Untuk berita acara sumpah saya saja, itu debatable. Ketua umum kami loh tadi Pak Zepri Boykanu, Sekjen, Dewan Etik Jenderal juga, Pak Silvester juga. Pak Silvester wakil ketua tim TKN 02 loh, Pak Prabowo Gibran. Orang hukum juga. Saya udah sampaikan tadi kan, surat Mahkamah Agung, rilisnya contempt of court, oke? Terus dibekukan berita acara sumpah saya. 4 kecacatan. 1,
disebut di situ menimbang bahkan mengingat sebelum memutuskan. Pemecatan yang dilakukan oleh DPP KAI 2022, dengar ya, 2022, 15 Juli 2022. Sementara kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025. Bagaimana ceritanya rujukan pemecatannya 2022, sementara kejadiannya 2025. Kalau ibarat orang, kami udah bercerai. KAI, kau udah kuceraikan. Talak 3 udah, 3 tahun. Kok sekarang aku udah pindah ke istri baru, atau suami baru, atau keluarga baru. Kenapa pula kesalahan saya sekarang kau bilang aku udah ceraikan dia dulu? Lucu aja. Satu. Yang kedua, tunjukkan ke saya berita acara Dewan Etik, sidang etik terkait saya. Ada tidak? Kalau ada kalian bawa, saya laporkan kalian. Karena itu tidak ada. Yang ketiga, ini kalau kita sampaikan, kan akan menampar wajah penegak hukum yang lain, terutama pengadilan. Tapi saya tidak mau ribut dengan mereka. Saya sudah minta maaf, tapi kan saya mengkoreksi. Yang ketiga, oke, saya tidak diajukan oleh KAI, tapi HAPI. Dan itu sah. Bahkan dilaporkan ke Mabes Polri kemarin. Seolah-olah saya menggunakan surat palsu dan lain-lain. Itu diperiksa, semua diperiksa. SP3. 28 Juni 2024 SP3. Clear. Apalagi? 4, malah tambah lagi nih. Satu lagi. Saya ketika sidang 6 Februari 2025 adalah sebagai terdakwa. Bukan sebagai lawyer. Bagaimana ceritanya saya sebagai terdakwa, tapi dihukum dengan berita acara sumpah yang ada kaitannya dengan lawyer. Ini cacat-cacat ini biarlah menjadi urusan organisasi. Saya mohon sekali lagi Pak Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Kita ini ada perbedaan pendapat, boleh. Kami tidak bermaksud menghina. Rasman sebelumnya juga berniat untuk mengambil langkah hukum atas Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ibu Sofia Tambunan ke Komisi Yudisial. Namun kemarin, Rasman di hadapan awak media juga memastikan bahwa ia tidak akan mengambil langkah hukum tersebut atas permintaan organisasi advokat yang menaunginya, yaitu Pradi Bersatu. Bahkan, Hotman juga tidak akan melaporkan ke polisi 2 oknum di ruang sidang yang sempat mendorongnya ketika ia mendekati Hotman Paris di kursi saksi. Sebelumnya, Firdaus juga menuding kedua orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap Rasman dengan diduga mencekik leher kliennya, sehingga memicu Firdaus naik ke atas meja dan hendak membela Rasman. Kami tidak akan melaporkan. Itu perintah organisasi. Perintah Ketum Dewan Etik Sekjen tidak melaporkan. 1, hakim tidak. Yang kedua, tidak melaporkan 2 orang yang mendorong saya. Cuma kalau saya diperiksa, saya ingin tahu dong, yang ini siapa, kan gitu. Kami melaporkan oknum hakim. Tolong jangan terkesan Mahkamah Agung baper. Saya ini tidak siapa-siapa, saya hanya menegakkan hukum yang saya yakini. Tapi kalau kita protes pun sudah nggak boleh, ya, ini akan bahaya. Makanya saya tunjukkan malam ini, saya sangat cool, sangat tenang, karena Rasman pun bisa tenang. Oke, cukup. Mengejutkan, tantangan Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris untuk saling mendanani istri dan dinilai oleh juri profesional siapa yang lebih cantik. Lantas, benarkah Firdaus Oyobo mengaku kilaf terkait tindakannya berdiri di atas meja saat kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Berbeda dengan sebelumnya, Firdaus Oyobo pun memang sempat mengungkapkan dalih terkait aksinya saat naik ke atas meja dalam sidang kliennya Rasman Arif Nasution, di mana ia pun tidak menyadari saat naik ke atas meja. Akan tetapi, kemarin Firdaus pun mengakui bahwa apa yang terjadi adalah suatu tindakan yang salah dan tidak patut ia lakukan. Kesadaran tersebut pun muncul beberapa hari setelah berita acara sumpah miliknya pun dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten atas persetujuan Mahkamah Agung, hingga ia pun dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, organisasi advokat yang sempat menaunginya. Atas kekilafan tersebut, Firdaus pun mengaku sudah berkali-kali meminta maaf lewat media sosial, media massa, dan ke-8 kalinya ia pun melayangkan surat permohonan maaf kepada berbagai lembaga negara. Ia pun juga mengungkapkan bahwa surat permintaan maafnya ke Mahkamah Agung tersebut juga disertai dengan aduannya terkait adanya kecacatan hukum administrasi atas pemecatan dirinya oleh KAI dan dibekukannya berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banten tanpa didahului pemanggilan atas dirinya dan juga sidang etik. Firdaus pun berharap pertimbangan tersebut akan membuat Mahkamah Agung berkenan untuk menerimanya kembali sebagai advokat agar bisa kembali bersidang lagi. Kan saya sudah menyerahkan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudah berbicara di Aiman TV juga tadi. Saya sudah bilang bahwa ini saya sudah serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Masalah video saya beredar yang lalu-lalu itu saya sudah tutup dengan permohonan maaf saya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Pengadilan Tinggi Banten dan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oh, permohonan surat sudah sekarang sudah bergulir proses, mungkin akan nyampe ke meja Pak Ketua Mahkamah Agung tuh besok atau lusa ya. Yang jelas permohonan ini saya ikhlas dan saya khilaf dan berkali-kali, sudah 5 kali saya minta maaf melalui media, termasuk ini yang ke-6 kalinya, ke-7 dengan surat, langsung surat secara fisik ke instansi terkait. Kalau seandainya pembekuan saya ini saja suratnya belum saya terima, malah saya tahunya dari media sosial yang beredar ya tentang pembekuan berita acara sumpah saya itu, jadi saya anggap itu belum sah. Belum sah, saya belum terima sampai sekarang, termasuk pemberhentian dari KAI. Saya belum, sidang etik pun saya belum pernah diundang, surat undangannya nomor berapa pun saya nggak tahu. Jadi saya anggap pemberhentian itu, saya rasa itu tidak sah, ya, dan ya, ketidaksahan itu jangan menjadi jurisprudensi atau jangan menjadi acuan kita. Jadi nanti kita dianggap orang tidak mengerti. Tetapi saya sudah berpindah ke organisasi baru saya bersama ketum saya ini Feradi WPI. Jadi saya sudah nyaman di sini, tetapi bukan berarti organisasi saya yang sebelumnya Kongres Advokat Indonesia tidak benar, bukan. Saya menanggapi bahwa organisasi saya yang lama ini yang Kongres Advokat Indonesia itu beliau marah pada saya. Senior-senior saya, Presiden KAI, Sekjen dan lain-lain itu marah kepada saya dan sangat marah sekali. Karena saya belum pernah bermasalah di KAI, baru ini. Tapi administrasi hukum sudah saya buka, saya mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi bahwa kecacatan administrasi yang telah terjadi terkait dengan pembekuan saya ini yang tidak melalui sidang kode etik, ini juga saya tuangkan dalam untuk menjadi pertimbangan hakim, majelis hakim dan Mahkamah Agung bahwa bagaimana saya nanti bisa diterima kembali untuk bersidang. Firdaus juga menyebutkan bahwa ia akan terus membela kliennya Rasman Arif Nasution dalam persidangan melawan Hotman Paris pada tanggal 20 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, entah apapun yang akan terjadi. Meskipun ia tidak diizinkan untuk mendampingi Rasman karena surat berita acara sumpahnya pun sudah dibekukan, ia pun mengungkap akan tetap membela Rasman dengan caranya sendiri meskipun langit runtuh. Firdaus juga memohon kepada hakim yang besok akan memimpin persidangan tersebut agar ia diberikan izin untuk mendampingi Rasman dan juga memperjuangkan hak-hak hukum kliennya itu. Saya akan mempersiapkan segala halnya, surat
permohonan maaf saya juga sudah sampai ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Besok saya akan juga mengantarkan surat ke Pengadilan Tinggi, ya, dan lusa saya juga akan mengajukan surat pengangkatan saya sebagai advokat di Feradi WPI kepada majelis hakim ya yang memimpin persidangan pada tanggal 20 nanti. Dan nanti terlepas dari saya diterima atau tidak untuk bersidang, saya serahkan lagi kepada hakim yang memimpin atau majelis hakim yang memimpin persidangan tersebut. Apakah hakim itu sudah diganti atau masih, ya tetap saya mengikuti aturan daripada ruang lingkup sidang itu. Memohon, meminta izin terlalu ini, tapi memohon, menundukkan kepala, merendahkan hati, meminta kepada hakim yang mulia agar saya bisa memperjuangkan hak-hak hukum klien saya. Makanya sampai saat sekarang saya dengan penuh tekanan, saya tetap kekeh membela Bang Rasman Arif Nasution karena itulah tanggung jawab saya sebagai advokat. Walau langit runtuh, saya akan tetap membela atau menegakkan keadilan dan kebenaran. Bukan dicabut, dibekukan. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan hak-hak hukum klien saya, walaupun saya nantinya tidak akan diizinkan untuk mendampingi klien saya di dalam persidangan. Dari pengakuan Firdaus Oyobo yang mengaku kilaf dan juga salah atas aksinya naik ke atas meja di ruang sidang. Lantas benarkah Firdaus pun masih bisa bersidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat pasca berita acara sumpahnya sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meski Pengadilan Tinggi Banten telah membekukan berita acara sumpah milik Firdaus Oyobo, namun kemarin, Selasa, tanggal 18 Februari 2025, Firdaus menunjukkan kepada publik bahwa ia pun masih bisa bersidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat untuk mendampingi kliennya. Dalam video yang dibagikan kepada tim intens investigasi, Firdaus pun mengungkapkan bahwa ia pun mendampingi kliennya dalam kasus melawan 2 orang menteri, juga pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Depok. Di bagian lain, Firdaus pun juga memuji ibu hakim yang memimpin persidangan tersebut sebagai seorang hakim yang lembut namun tegas, yang patut dijadikan sebagai hakim teladan oleh Mahkamah Agung. Firdaus bahkan secara gamblang mengungkapkan bahwa cara hakim yang kemarin memimpin persidangan kliennya sangat berbeda dengan hakim yang memimpin persidangan kasus Rasman Arif Nasution. Sidang tanggal 18 Februari 2025 melawan menteri, pengacaranya menteri semua, Pemda, Pemprov. Kita lawan menteri. Mantap, bravo. Bersama Feradi WPI dan Law Firm M. Firdaus Oyobo SHN Partner. Siap yang mulia. Melawan 2 menteri dan Pemprov Jabar, kawan Kota Depok, dan beberapa orang. 1 dan 2 hari ini tidak hadir, harusnya untuk bukti surat, tapi karena tidak hadir kita beri kesempatan dipanggil sekali lagi dengan hadirnya yang sama. Yang boleh saya berikan penjelasan bahwa kami tidak hadir kemarin itu. Yang pertama, saya tidak tahu kalau rekan kami itu biasa saya delegasi dia tidak menawarkan saya, dan saya tidak menawarkan SP kami tidak hadir. Ya sudah, jadi 2 bagian biasa sendiri, makanya saya hadir tadi. Itu diingatkan ya.
Jadi memang semuanya sudah ada catatan, call center juga ada, yang penggugat sudah membutuhkan call center, sudah dipanggil, ya, itu karena ketentuan perjalanannya seperti itu. Kalau tidak hadir, ya hadir. Tapi kalau tidak hadir berkali-kali, ya ada ketentuan batasan pemanggilan, itu ya. Jadi hadir lagi untuk berikutnya, dan untuk yang tidak hadir, satu kali diberikan kesempatan lagi. Dan yang hadir, silakan untuk hadir. Hakim yang bernama Ibu Yang Mulia Fitri Noho SHMH ini sangat baik sekali memimpin persidangannya, dan inilah hakim yang kami idam-idamkan, hakim yang lemah lembut seperti Ibu Fitri Noho ini di Pengadilan Depok, yang harusnya diberikan prestasi, diberikan penghargaan ya atas prestasinya dalam memimpin sidang. Tegas tapi tidak kasar. Balik hakim yang dianggap keras suaranya, tidak lembut, tetapi ada hakim ya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yaitu Ibu Fitri Noho ya, Fitri Noho SHMH, yang begitu lembut seperti ibu kita. Tegas tapi lembut. Jadi perbandingannya dengan Ibu Sofia Tambunan dengan Ibu Fitri Noho ini jauh banget. Jauh banget. Nah, hakim seperti Ibu Fitri Noho SHMH inilah yang membuat persidangan itu sejuk. Walaupun ya menghadapi pengacara seperti saya. Tapi beliau bisa meredam saya, bisa profesional berbicara pada saya, dan alhamdulillah bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya tadi. Jadi memang benar-benar kapasitas hakimnya profesional banget, dan Mahkamah Agung kami rekomendasikan hakim yang bernama Fitri Noho ini ya untuk dijadikan hakim contoh, hakim percontohan di berbagai sidang, di hakim teladan ya, hakim teladan versi Mahkamah Agung di berbagai persidangan. Hakim teladan inilah ya hakim seperti Ibu Fitri Noho SHMH. Beliau memimpin sidang begitu lemah lembutnya, tapi tegas, tapi tidak kasar juga. Nah, saya meminta kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Fitri Noho ini. Ya, mudah-mudahan permohonan saya didengar, dan mudah-mudahan hakim-hakim di seluruh Indonesia sejuk seperti Ibu Fitri Noho yang memimpin sidang di ruang 3 tadi, ruang 2 ya. Ruang 2 di Pengadilan Negeri Depok. Salut, subhanallah. Kami salut. Beberapa kali kami sidang, dalam memimpin persidangannya Ibu Fitri Noho ini sangat benar-benar mengedepankan etika sebagai hakim. Saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung agar bisa dijadikan contoh hakim seperti Ibu Fitri Noho ini, dijadikan contoh teladan bahwa benar-benar bisa dengan kelembutannya mengendalikan persidangan yang begitu begitu tegang ya antara kedua belah pihak, antara penggugat dan tergugat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.